Selamat pagi, adik-adik. Sebelumnya perkenalkan saya Kak Bima. Hari ini saya akan membawakan materi terkait Hiperimis Gravidarum. Sebelumnya, sebelum kita mulai untuk kegiatan hari ini, baiknya kita berdoa ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Mohon diperhatikan. Jadi yang saya akan berikan ke adik-adik sebelumnya ya. Jadi pertama kali kita membahas tentang definisi, etiologi, kemudian beberapa kaitan faktor risiko dan diagnosis salah satu yang paling sering keluar dan tata laksananya ya. Jadi sebelumnya untuk Hyperemesis gravidarum ini yang kita harus pelajari adalah kata-kata awalnya. Jadi sebelum kita mengerti dulu apa sih Hyperemesis gravidarum itu. Jadi emesis ya, berasal dari kata emesis artinya mual dan muntah ya. Jadi kalau misalnya bila intiknya terganggu, maka kita sebut hiperemesis ya. Jadi maksud dengan intake terganggu itu gimana? Jadi kalau misalnya udah mengalami gangguan saat kita makan atau minum, jadi itu bisa kita sebut namanya hiperemesis ya. Sedangkan gravidarum bagaimana? Jadi itu dimana satu keadaan yang jumpa pada ibu hamil ya. Ibu hamil pada trimester apa? Trimester pertama ya. Trimester pertama yang biasanya meningkat pada PTHCG-nya. Jadi buat adik-adik apabila kalau misalnya saya terlalu cepat bisa diulangkan langsung ya. Jadi setelah kita tahu pengertian dari paremesis gravidarum, lalu kita pelajari apa? Kita akan pelajari tentang etiologinya. Dua faktor ini sangat berperan di mana kalau misalnya peningkatan dari hormon HCG ini kaitannya sama apa? Kaitannya itu adalah adanya suatu HCG ini akan merespon dari sel antigen ya pada CTZ, di mana CTZ ini akan menyebabkan apa? Akan memberikan sinyal kimia ini akan berupa mual dan muntah yang dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Untuk yang kedua ada kaitannya dengan estrogen meningkat ya. Jadi secara kita harus tahu bahwa peningkatan estradiol ini dapat memicu dari peningkatan mual dan muntah ya. Lalu untuk faktor risikonya, jadi faktor risikonya apa saja? Jadi faktor risikonya yang pasti pertama kali ada kaitannya sama peningkatan dari massa plasenta. Jadi yang dimaksud itu adalah kehamilan mula ya. Beberapa yang kita ketahui kalau kita belajar dari diagnosis kita harus belajar tentang anamnesis, pemeriksaan fisik, lalu pemeriksaan penunjang. Lalu bagaimana kalau dari anamnesis? Biasanya kalau anamnesis itu pasien akan merasakan mengalami biasanya pada ibu hamil ya, tentunya kita pastikan itu adalah kasus ibu hamil dan kehamilan harus tahu dan kita harus ketahui biasanya pasien akan mengalami muntah yang hebat, haus dan kering, serta ingat yang kaitannya sama definisi tadi adalah gangguan intake. Jadi pemeriksaan fisiknya gimana? Jadi pemeriksaan fisiknya itu adalah kita mulai dari pemeriksaan fisik kita harus tahu dulu GCS-nya kemana menurun, bisa somnolen, kemudian berkaitan juga sama tanda-tanda shock, pastikan hati-hati. Misalnya head to toe dan mulutnya bisa berbau, yang bau khas, bisa bau nafas aseton juga bisa ya kita ketemui. Kemudian klinis dari dehidrasi ya kaitannya sama matanya cekung. Lalu bagaimana pemeriksaan labnya? Nah, lab kita akan melakukan dari pemeriksaan elektrolit. Adanya juga acidosis. Kemudian juga kita temukan yang protein positif ya. Yang paling sering adalah ketonnya positif ya, paling sering. Jadi ini beberapa yang kita ketahui cukup bisa kita pelajarin. Beberapa jurnal yang menjelaskan bahwa P score ya. Nah, kita mengkategori bahwa hiperemesis gravidarum ini dikatakan ringan, sedang, dan berat ya. Jadi berdasarkan dari gejala dan tanda, bahwa sebenarnya untuk hiperemesis gravidarum ini ada yang paling sering keluar soalnya itu adalah saat kita mengetahui derajatnya apa. Jadi kata kuncinya derajat 1 itu klinis dari GCS masih normal ya, jadi sadar. Kemudian yang cukup. Lalu derajat 2 bagaimana? Sudah mulai penurunan gitu ya. Dan adanya nafas aseton ya. Gimana derajat 3? Derajat 3 itu kalau somnolen, udah koma, derajatnya udah parah GCS-nya, dan biasanya ada tandanya itu muntah sudah berhenti. Paling sering itu adalah kita kesentuhnya adalah seperti wernik ya. Lalu bagi janin paling sering adalah PPLF. Jadi tata laksana itu ingat kita bagi adanya non farmakologi sama farmakologi. Jadi non farmakologi itu cukup pemberian dari multivitamin. Jadi multivitamin yang dimaksud adalah kita paling sering biasa memberikan adalah piridoksin vitamin B6. Lalu bagaimana untuk tata laksananya? Pasti jaga asupan air ya. Obat yang kita ketahui adapun inisiasi dari obat vitamin B6 ya sekitar dosisnya itu 10 sampai 20 mg oralnya 3 sampai 4 kali dapat diberikan tanpa kombinasi.
Lalu demand internet juga kita bisa berikan yaitu 25-50 setiap 4-6 jam. Apabila tidak ada tanda dehidrasi, kita berikan kontak sentral 4 mg oral setiap 8 jam. Apabila ada tanda dehidrasi, kita berikan demand hidratnya, ini sering keluar soalnya. Yang paling sering ditanya adalah demand hidrat berapa, 50 mg dalam 20 ml salin, lebih dari 20 menit ya, setiap 4-5 jam secara intravena. Ini merupakan salah satu guideline yang saya baca berdasarkan dari SLD. Sekian dari materi yang saya bisa berikan. Nanti apabila misalnya ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih.